Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaisia dari kelas 5C Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai hukum asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi atau penanggung dan tertanggung. Ketentuan yang tertulis dalam pasal 246 KUHD, yaitu asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya ada 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama ada premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Yang kedua ada ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir ada peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi dapat menimbulkan kerugian pada tertanggung. Selanjutnya ada prinsip dasar asuransi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Berikut ini ada jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada asuransi jiwa, yaitu ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja, atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Selanjutnya ada asuransi kesehatan, yaitu produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 98 karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis. Selanjutnya ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran. Yang kelima ada asuransi pendidikan, yaitu asuransi yang merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Yang keenam ada asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Yang ketujuh ada asuransi umum atau general insurance, merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Yang kedelapan ada asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Yang kesembilan asuransi kelautan, yaitu asuransi khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut.
Dan yang terakhir ada asuransi perjalanan, yaitu asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Sekian pembahasan saya mengenai hukum asuransi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.